Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya peserta Latsar 2021 PPSDM Regional Bandung, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 1, CPNS Pemerintah Kota Cirebon. Saya akan memaparkan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Dalam wawasan kebangsaan juga terdapat sejarah pergerakan kebangsaan atau sejarah pergerakan nasional yang diawali dari berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yang ada di Belanda pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan istilah atau kata Indonesia dalam penamaan nama organisasinya. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. Kemudian ada Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Kemudian selanjutnya ada Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Kongres kedua ini diselenggarakan selama 2 hari. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI dan wakilnya Joko Marsaid dari Yong Java. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Jongelingenbon atau dikenal dengan Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua atau Kongres Pemuda II di Gedung Os Java atau sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Kemudian ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang, pemerintahan militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, BPUPKI hanya dibentuk oleh kedua wilayah tersebut, sedangkan wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai oleh Komando Angkatan Laut Jepang
tidak dibentuk badan serupa. Kemudian ada PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang lebih dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk PPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisashi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Dalam wawasan kebangsaan juga terdapat 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian ada identitas bangsa. Dalam wawasan kebangsaan juga terdapat identitas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada bendera merah putih. Bendera merah putih mempunyai 3 nama, yaitu bendera pusaka, sang saka merah putih, sang dwi warna. Bendera pusaka merupakan sebutan untuk bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara sebutan bendera pusaka berasal dari bendera pusaka sang saka merah putih yang merupakan julukan kepada bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Terakhir, sang merah putih atau sang dwi warna adalah sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang berkibar di setiap upacara bendera. Kemudian ada bahasa Indonesia, yaitu bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan terakhir ada lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Sejarah bela negara dimulai yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 di Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Desember tersebut diperingatilah menjadi Hari Bela Negara. Dalam nilai-nilai bela negara yaitu terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Dalam nilai-nilai bela negara terdapat aktualisasi bagi ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam kontestasi politik. Yang keempat,
mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN. Yang ketujuh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Yang kedelapan, ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Yang kesembilan, selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang 10, selalu menjaga kesehatan fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat. Demikian pemaparan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.